Bisakah seorang kakek tua yang terkena kanker kabur dari kejaran musuhnya di masa lalu? Gimana cara ngelindungin perusahaan besar dari tikus berdasi? Dan strategi apa yang dipakai buat ngelawan orang-orang kuat? Selamat datang di channel Pebako Web Studio. Di video ini, gue bakal ngasih 3 rekomendasi manhwa yang harus kalian ikutin ceritanya dengan cerita yang bagus dan menarik. Oke, langsung aja ke yang pertama. Killer Peter. Diceritakan kalau dulu ada seorang pembunuh legenda yang ditakuti oleh pembunuh lainnya bernama Peter. Kenapa disebut legenda? Karena dia udah jadi pembunuh selama 50 tahun. Nah, di masa sekarang dia udah tua, sakit-sakitan, dan bekerja di toko buku. Lagi beres-beres, dia disamperin seorang cewek yang pengen beli buku buat adiknya. Pas Peter nyari bukunya, si cewek tiba-tiba. Hal ini udah diketahui Peter karena itu ngebuat si cewek mencoba ngebunuhnya, tapi langsung berhenti karena merasa. Dari sini Peter pun tahu kalau dia berasal dari panti asuhan Glory, yaitu sebuah tempat di mana selain anak-anak dirawat layaknya panti biasanya, mereka juga dilatih buat jadi seorang pembunuh, sekaligus tempat Peter berasal. Di tengah obrolan, sekelompok orang datang nembakin mereka, yang ngebuat Peter terluka karena ngelindungin si cewek. Dengan lukanya, Peter pun nyoba ngelawan balik, tapi gagal dan langsung jatuh. Di tengah serangan, datang seseorang bernama. Hal ini ngebuat Peter nanya kenapa dia mau dibunuh, dan dijawab kalau si bos nggak tenang. Ya, jadi di sini si Peter dikhianatin mantan bosnya karena banyak pembunuh ngincer Peter yang punya bounty 7,6 miliar won. Mereka lanjut nyerang Peter sampai dia terpojok, yang memaksanya make flashbang buat kabur ke sebuah taman kecil. Di sana Peter yang sekarat pun sembunyi sambil mengingat masa lalunya, dari dia kecil, jadi pembunuh, dan mungkin jadi bapak, sampai akhirnya dia meninggal. Karena nggak nemu Peter, orang-orang tadi balik ke markasnya sambil ngomongin Peter. Di tengah obrolan mereka kaget karena. Dan terjadilah pertarungan di mana Peter yang make kaki gurita bisa ngalahin musuhnya dengan mudah. Karena ternyata dia jadi muda lagi. Setelahnya Peter juga ketemu Palchoin yang baru aja datang. Awalnya dia mikir kalau Peter adalah orang asing, tapi pas Peter ngomong kalau dia punya utang sebesar angka yang sama dengan bounty-nya, Palchoin pun nyuruh anak buahnya buat nembak dia, dan langsung dikalahin Peter pakai sumpit. Ngeliat itu, Palchoin nyoba ikutan nyerang, tapi langsung kalah setelah dikalahin 2 kali, dan ninggalin si cewek. Dari sana, Peter nggak sengaja ngeliat billboard foto dia yang udah tua dipasang sama Klub Glory. Nah, apa itu Klub Glory? Yaitu sebuah yayasan yang dulunya panti asuhan tempat Peter dibesarkan. Dan sekarang Klub Glory udah jadi kartel besar yang masuk ke dunia politik juga bisnis. Jadi yayasan cuma sampul depan doang. Dia sampai di sebuah toilet umum yang banyak orang-orang terkapar, dan pas ditekan dindingnya terbuka, terus ngebawanya ke rumah rahasia punya kenalannya. Lagi ngeliat rumahnya, tiba-tiba temennya yang ternyata buta datang sambil nodong dia. Wah, kaget. Karena dari indera penciumannya, si cewek nggak ngenalin Peter, mereka pun bertarung. Setelah salah pahamnya selesai, Peter ngasih tahu rencananya kalau dia bakal ngelawan Glory sendirian dengan. Dan ngebuat Peter tahu semua info pengejaran dirinya. Wow. Nah, gimana caranya Peter jadi killer Glory lagi? Yaitu dengan cara masuk ke sekolah yang dibuat Klub Glory dengan nama samaran Kim Sun-gu. Walaupun dari luar kayak sekolah biasa, tapi di sana adalah tempat di mana para killer Klub Glory dilatih. Peter pun pergi ke aulanya dan bilang ke orang-orang kalau dia. Karena itu dia dibawa guru ke belakang sekolah, dan pas Peter meleng, tiba-tiba si guru
Setelah serangannya ditangkis, si guru yang ternyata guru dari kelas killer ngajak Peter masuk ke klub relawan, nama lain dari kelas pelatihan killer. Dari situ Peter dibawa ke kelasnya. Di sana dia ketemu dengan cewek bernama Liuna yang pernah datang ke tokonya, dan dia juga dapat acara penyambutan. Selesai acaranya, si guru ngasih misi dari CEO grup Daiha, yaitu grup yang ngasih dana ke klub Glory buat nyelamatin anaknya yang diculik, dan kalau misinya berhasil bakal dapat sertifikat killer resmi. Karena murid-murid di sana takut, cuma Peter, Liuna, dan 2 murid lainnya lah yang ngejalanin misinya dengan nyamar di taman bermain. Mereka pun mencar sambil main, sambil nyari info dengan nyisain satu wahana yang belum dicoba, yaitu rumah hantu. Di sini mereka bareng-bareng masuk ke sana, dan di tengah jalan tiba-tiba asap muncul yang ngebuat mereka, karena kelompok Peter ngajak telepon dari si guru. Dan dari info-info yang ada, dia langsung tahu kalau musuhnya adalah Park Sang-do, yaitu orang yang pernah jadi kandidat apostel. Nah, apa itu apostel? Yaitu posisi tertinggi untuk para killer yang punya kekuatan juga kemampuan yang gak masuk akal, dan berjumlah 12 orang. Jadi, killer yang paling kuat bakal jadiin apostel. Di sini, Park Sang-do adalah orang yang pernah direkomendasikan buat jadi apostel, tapi gak jadi karena sifat liarnya, sekaligus orang yang motong kakinya si guru. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? Bisakah murid-murid lainnya selamat? Apakah Peter bisa membalaskan dendamnya? Killer Peter masih ongoing sebanyak 20-an chapter. Manhwa ini punya cerita yang menarik, art yang bagus, adegan fight yang keren, latar belakang para karakter yang bikin penasaran, dan klub Glory sendiri yang penuh misteri, ngebuat manhwa ini wajib dibaca. Yang kedua ada The New Employee Chairman Kang. Presiden grup Choi Sung bernama Kang Yong Ho ngumumin kalau dia bakal mundur dan ngasih posisinya ke anak-anaknya. Mendengar itu, para bawahannya pun gak setuju dengan keputusannya. Alasannya karena anak-anaknya bermasalah. Kayak anak pertama, Kang Dong Sung yang nyetir sambil mabuk juga dicurigai selingkuh. Dan anak kedua, Dong Hun, yang ngecehin juga ngancem seorang manajer. Sambil melihat situasi kantor setelah diumumkan mundurnya presiden, terjadi sebuah insiden di mana seorang karyawan magang di kantornya bernama Hwang Jun Hyun disuruh sama seniornya buat ngambil kopi. Jadi udah gak asing kalau anak magang bakal disuruh-suruh senior tolol kayak gini. Tapi kepala timnya manggil nyuruh dia buat ngasih dokumen ke departemen lainnya dan ngasih tahu ke senior tolol jangan nyuruh anak magang seenaknya. Pas ngantar dokumen, dari atas dia ngeliat presiden grup datang. Lagi ngeliat Kang Yong Ho, tiba-tiba kertasnya nggak sengaja jatuh. Dan dengan pemikiran, dia nggak bakal bisa jadi kartap kalau ngacoin tugasnya, kertasnya pun berhasil didapat lagi. Tapi ngebuat dia jatuh dan mendarat tepat di kepalanya Kang Yong Ho. Kejadian ini ngebuat mereka dibawa ke rumah sakit. Gak berapa lama Jun Hyun sadar terus nyoba keluar. Tapi dia nggak sengaja ngeliat cermin yang langsung membuatnya kaget karena terus dia kegap sama suster juga kepala timnya. Awalnya dia nggak percaya dengan apa yang dilihatnya, sampai kepala timnya manggil dia anak magang. Ya, jadi di sini badan mereka ketuker. Karena ini kepala tim nyuruh Jun Hyun buat nenangin diri dan bersiap beresin mejanya besok, alias dipecat. Setelahnya dia balik ngantor dan langsung terjadi keributan karena si senior tolol lagi-lagi nyuruh dia bikin kopi. Tapi karena di dalam badan Jun Hyun adalah Kang Yong Ho, dia pun ngelawan seniornya yang ternyata lagi nggak kerja. Kejadian itu ngebuat kepala tim ngelerai mereka terus manggil Jun Hyun. Yang awalnya Jun Hyun diceramahi, tapi malah langsung dikonter dengan bilang kalau kepala tim harus bisa tegas terlebih ke senior tolol dan harus lebih merhatiin karyawan lainnya. Malamnya dia pergi ke ruangan Yong Ho buat ngambil uang supaya bisa beli mobil karena nggak mau sepit-sepitan naik kereta. Besoknya dia pergi ke rumah sakit karena pengen ngeliat kondisi badannya. Tapi karena ada penjaga, dia minta tolong ke suster yang bertugas dengan cara ngasih sekotak uang. Di sini dia bilang kalau Kang Yong Ho masih koma dan kemungkinan bangunnya kecil.
Ketika Yongho nyari-nyari info kondisi badannya, anak dan istrinya lagi ngelayat ke kakeknya. Sebelum balik, mereka disamperin adiknya Yongho bernama Jo Byung-mo dan ngajak sang istri ngobrol berdua. Dia pun nanya tentang kondisi suaminya, tentang perusahaan, dan nyuruh si istri buat ngebunuh Yongho. Di perjalanan pulang, Yongho yang di dalam badan Jonghyun mikir karena tubuhnya nggak ada kejelasan kapan sadar, dan karena dia belum percaya ke keluarganya, dia pun mutusin bakal menjaga perusahaan dengan statusnya Jonghyun sebagai anak magang dari departemen peralatan. Jadi kayak ngelindungin dari bawah gitu. Ditambah Jonghyun yang ternyata nggak jadi dipecat karena bakal ngerusak nama perusahaan. Jonghyun pun memulai pergerakannya dari ngancem departemen penjualan. Kalau nggak ngirim data mereka, laporan keuangannya bakal dikosongin. Kejadian itu ngebuat semua orang di sana kaget dan langsung ribut sama orang penjualan. Selesai dari sana, Jonghyun ngasih saran ke kepala tim supaya minta data mereka dari outsourcing. Kalau kalian orang perusahaan pasti paham, walaupun usahanya gagal karena ada petinggi yang minta batalin permintaan datanya. Mungkin tikus berdasi. Pergerakan selanjutnya yang dia lakukan yaitu ujian terakhir dengan bikin presentasi secara kelompok buat jadi kartap. Setelah ngebuat presentasi yang bikin pasangannya pesimis, mereka pun tampil dengan bilang kalau perusahaan harus berhenti melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan. Mendengar itu, para petinggi kaget dan langsung menghentikan presentasinya. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? Bisakah Jonghyun aka Yongho lulus jadi kartap? Gimana nasib perusahaan ke depannya? The New Employee Chairman Kang masih terbit sebanyak 20 chapter. Manhwa ini punya cerita yang bagus, terlebih politik di perusahaannya yang seru, gambar yang oke, dan perjuangan Yongho yang harus mertahanin perusahaannya dari tikus-tikus berdasi dengan make badannya Jonghyun bikin manhwa ini harus dibaca. Yang ketiga, Devil's Returns to School Days. Berawal dari murid SMA bernama Kim Hyun Sung yang dibully sampai-sampai dijatuhin dari atap sekolah dan langsung membuatnya dalam kondisi vegetatif, yaitu kondisi penurunan kesadaran, dimana kasusnya Hyun Sung dia sadar tapi nggak bisa bangun atau gerak karena yatim piatu dia diurus sama nenek juga adiknya, dan selama nggak bisa bangun, Hyun Sung pun mendengar kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya, mulai dari neneknya yang sedih karena disuruh ngerelain cucunya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Adiknya bernama Hyun Jin yang dibully terus nyuruh dia buat. Sampai di tahun ketiga, Hyun Sung tahu kalau adiknya nggak pernah datang lagi. Terus mendengar neneknya lagi sakit. Itu ngebuat Hyun Sung marah, dan di dalam tidurnya dia ngebuat rencana balas dendam ke orang-orang yang udah ngebully, juga orang-orang yang ngebuat dia mengalami kondisi vegetatif. Ya, para guru juga ikut andil dalam pembulian Hyun Sung. Simulasi pun dibuat dalam kepalanya sampai-sampai waktu udah berjalan selama 10 tahun. Di sini, Hyun Sung yang udah putus asa karena nggak bangun-bangun berharap supaya dia bisa mati. Tiba-tiba dia ngelihat dirinya sendiri dan langsung berpindah ke... Awalnya dia kira cuma mimpi, tapi pas ngelukain diri sendiri dan ngeliat orang kelasnya dibully, dia sadar kalau sekarang adalah situasi di mana sebelum dia dibully. Karena ini, Hyun Sung pun ngelarai anak bernama Park Min Chul dan tanpa basa-basi langsung lagi enak-enak mukul, gengnya Min Chul datang ngebantuin dia, yang salah satunya bernama Kang Chang Suk. Dengan rencana yang udah dibuat selama 10 tahun, dia bisa ngalahin Chang Suk yang punya badan atletis dan Jo Yong Tae yang belum sempat ngelawan. Pas mau nyerang Jong Min Ho, tiba-tiba guru bernama Kim Yong Chul datang, terus disuruh ke ruang guru. Di sini dia dimarahin karena ngebuat keributan dan bakal dipanggil walinya. Tapi Hyun Sung ngelawan balik dengan bilang kalau dia bakal ngebongkar kasus suap si guru dan kasus perselingkuhannya. Mendengar itu, si guru bilang, awalnya Hyun Sung nyuruh si guru buat tutup mulut, tapi karena setelah dari sana dia nyerang Jong Min Ho yang orang tuanya merupakan donatur, dia dipanggil kepala sekolah dan diskors. Oh, oke.
Waktu kosongnya pun dipakai buat nyusun rencana balas dendam dengan mengingat semua kejadian yang terjadi sebelum dia koma. Dimulai dari mencari seorang pria bernama Go Chang-bum, yaitu anak pertama dari presiden konstruksi Myung-jin dan juga calon penerus konstruksinya. Di sini Hyun-sung melakukan pendekatan dengan cara ngasih CCTV buat ngebantu Chang-bum yang dituduh mukul orang random. Keluar dari kantor polisi, Hyun-sung ngajak dia buat ngobrol setelah ngasih tahu kalau Chang-bum sebenarnya diserang oleh adiknya sendiri karena perebutan penerus konstruksi. Sampai di sebuah kafe, Hyun-sung ngasih bukti rekaman CCTV kalau Chang-bum udah dijebak, terus bilang kalau dia bakal bantu balas dendam ke adiknya yang udah ngejebak dia dan ngebantunya jadi penerus konstruksi Myung-jin dengan cara ngebuat Chang-suk yang merupakan lulusan universitas juga nikah sama putri konglomerat, bisa dibilang sempurna, setara levelnya dengan Chang-bum yang cuma lulus SMA dan sering buat masalah. Mereka pun melakukan serangan ke Chang-suk, dimulai dari ngebongkar perselingkuhannya dan Chang-bum yang minta maaf karena udah buat keributan. Ini ngebuat Chang-suk dimarahin dan Chang-bum dapat pujian dari ayahnya. Sebagai balasan dari berhasilnya serangan mereka, Hyun-sung pun meminta sesuatu ke Chang-bum, yaitu jadi walinya di rapat komite sekolah. Awalnya Hyun-sung diserang oleh kepala sekolah, juga orang tuanya Min-ho. Tapi setelah Chang-bum ngenalin dirinya anak dari presiden konstruksi Myung-jin, si kepala sekolah pun mikir ulang terus mulai ngebela Hyun-sung. Mendengar itu, ibu Min-ho yang marah langsung lapor ke suaminya dan dijawab. Selesai rapat, Hyun-sung dapat SMS dari Min-chul buat ngajak ketemuan. Sampai di tempatnya, Min-chul langsung minta maaf, terus minta Hyun-sung supaya dia nggak dikeluarin dari sekolah. Min-chul juga ngasih tahu kalau sebenarnya mereka disuruh buat ngebully orang-orang. Mendengar itu, Hyun-sung langsung tahu kalau yang nyuruh mereka adalah kelompok yang bernama Golden Circle, yaitu sebuah kelompok yang mencari uang dengan cara ngebully orang yang pintar dan bekerja buat orang kaya yang anaknya pengen dapat nilai tinggi. Jadi orang-orang pintar dibasmi buat anak-anak kaya yang tolol. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? Apakah Hyun-sung bisa balas dendam ke Golden Circle yang udah nyiksa dia? Bisakah Go Chang-bum jadi presiden berikutnya? Devil's Returns to School Days masih ongoing sebanyak 40 chapter. Manhwa yang fokus ke pembulian ini punya cerita yang menarik, di mana ceritanya bukan cuma tentang pembulian bocah SMA biasa, tapi pembulian yang ada unsur politiknya, fake-nya yang oke, dan karakter Hyun-sung yang nothing to lose ngebuat manhwa ini harus diikutin ceritanya. Nah, itu dia tadi rekomendasi manhwa dari Pabakuib Studio. Nextnya gue bakal ngasih rekomendasi manga dengan cerita yang menarik dan gak kalah seru. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video.